Halo, masih bersama saya, Rosmiasih. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk mengentry transaksi perusahaan jasa dengan contoh kasus Elisa Salon. Silakan buka file Mayop kalian dan soal kalian. Sebelum kita mengentry transaksi, jadi ada baiknya kita akan berkenalan dulu dengan beberapa menu yang akan kita gunakan untuk mengentry transaksi. Jadi di Mayop, di Comment Center, menu Comment Center Mayop, ada beberapa menu yang akan kita gunakan untuk mengentry transaksi, yaitu yang pertama ada menu Account. Kalau untuk transaksi kita akan gunakan menu Record Journal Entry. Jadi nanti untuk mengentry jurnal umum. Biasanya kita akan mengentry jurnal umum ini di jurnal penyesuaian. Kemudian di menu yang kedua yaitu menu banking. Nah, di menu banking ini yang akan kita gunakan adalah satu menu banking spend money untuk transaksi pengeluaran kas, baik menggunakan uang tunai dengan petty cash atau menggunakan cek dengan akun bank. Kemudian yang kedua adalah banking receipt money untuk mencatat transaksi penerimaan kas selain penerimaan yang berasal dari usaha pokok perusahaan. Kemudian menu selanjutnya adalah menu reconcile account. Reconcile account ini kita gunakan untuk membuat rekonsiliasi bank. Kemudian ada menu prepare bank deposit. Ini kita gunakan untuk menyetor uang ke bank. Jadi seperti menabung ke bank. Selanjutnya menu sales. Menu sales yang akan kita gunakan di sini adalah yang pertama menu enter sales. Ini untuk mencatat transaksi penjualan, baik itu penjualan tunai maupun penjualan kredit. Kemudian adalah menu receipt payment yang kita gunakan untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari usaha pokok. Selanjutnya adalah menu purchase. Yang pertama ada menu enter purchase. Kita gunakan untuk mengentry transaksi pembelian, baik itu tunai maupun kredit. Kemudian ada purchase pay bill untuk mengentry transaksi pembayaran utang. Jadi demikian kurang lebih menu-menu yang akan kita gunakan untuk menjurnal transaksi. Kita langsung mulai, mari kita coba. Jadi kita lihat transaksinya. Yang pertama di sini tanggal 3. Jadi di sini menerima setoran nonalisa sebesar 20 juta sebagai tambahan modal. Nomor buktinya adalah kas masuk dan setoran modal ini diterima tunai atau cash. Nah, karena buktinya kas masuk, kita jurnal di sini di menu banking, receipt money. Kemudian karena di sini kas, kita gunakan akun undeposit fund. Jadi kas di tangan. Teks inklusif dihilangkan karena di sini tidak ada pajak untuk transaksi ini.
Kemudian payornya bisa dikosongkan. Di amount receipt silakan masukkan nilai transaksi adalah 20 juta. Kemudian payment method kita lihat di sini cash. Jadi kita akan pakai cash juga. Kemudian di memo silakan masukkan adalah setoran modal Nona Lisa. Untuk nomor bukti masukkan KM 001 tertanggal 3 Januari 2013. Kemudian, jadi untuk transaksi ini, jurnalnya adalah debit and deposit fund, kredit adalah modal. Jadi debitnya sudah di sini, deposit fund, kita akan mencari akun yang dikredit saja. Kita lihat di kategori equity, jadi di sini ada Lisa Capital. Kemudian enter. Kita tekan, pastikan jurnalnya benar, kita tekan Ctrl R. Di sini debitnya adalah undeposit fund, kreditnya adalah Lisa Capital. Nah, kita klik record. Kita perhatikan sekali lagi untuk di tanggal 3. Jadi di sini menerima setoran modal Nona Lisa. Jadi ada tambahan modal dari Nona Lisa. Kemudian di sini diterima dalam bentuk cash. Kita lihat dulu sebelum kita terlanjur menjurnal. Di ketentuan di depan, informasi umum perusahaan. Nah, di poin 2, Miss Lisa memutuskan agar setiap penerimaan uang akan disetor ke bank pada hari yang sama. Jadi di sini ketentuan di poin 2 ini membuat kita di sini deposit to account-nya tidak boleh memilih undeposit fund, tetapi kita akan ganti pakai BCA account. Ya, demikian. Ctrl R. Jadi debitnya adalah BCA account karena di sini disetor ke bank pada hari yang sama. Jadi kita harus gunakan akun bank. Kita tekan record. Selanjutnya, transaksi kedua masih di tanggal 3, yaitu pembelian peralatan salon. Jadi peralatan ini adalah aktiva tetap atau aset tetap bagi perusahaan. Jadi aset tetap itu dibeli untuk digunakan, bukan untuk dijual belikan lagi. Jadi di sini adalah transaksi pembelian peralatan salon tunai ya, tunai di sini karena ada sudah nomor buktinya adalah KK01, KK adalah kas keluar. Kemudian kita bayar menggunakan cek di sini. Jadi kita boleh menjurnal dengan banking spend money, boleh juga ke purchase, enter purchase. Ya. Jadi kita mungkin bisa menggunakan banking spend money. Jadi ada banking spend money bisa, purchase, enter purchase bisa. Dan ingat diisi di P2D-nya nanti karena di sini adalah transaksi tunai. Jadi baik kita akan gunakan banking saja. Ya, ada banking spend money, pay from account-nya BCA, kita bayar pakai cek. Kemudian teks inklusifnya dihilangkan. Kemudian di sini di memo kita bisa isi pembelian peralatan salon. Kemudian di nomor bukti kita isi KK001. Tertanggal adalah
3 Januari tahun 2013. Kemudian di jumlah kita masukkan 6.500.000. Nah, di sini kita membeli aset tetap. Jadi kita lihat di sini pembelian peralatan salon. Jadi salon equipment at cost. Jadi at cost ya, harga perolehan. Klik sekian, enter, Ctrl R lagi. Jadi debit salon equipment at cost, kreditnya adalah BCA account. Kita record. Selanjutnya adalah yang tanggal 4, pembelian perlengkapan salon tunai dari Wella. Jadi ini sama ya. Jadi kita jurnal tetap di banking spend money, akunnya adalah BCA. Kita bayar pakai cek. Kemudian di sini di memo kita boleh masukkan pembelian perlengkapan salon. Kemudian di sini kita bisa isi KK002, tertanggal adalah tanggal 4. Kemudian debitnya adalah perlengkapan salon. Kita lihat akunnya dulu. Perlengkapan salon, office supplies inventory. Kita cek lagi office supplies inventory. Kita lihat salon, oh bukan. Kita cek kembali ya ke account list. Jangan-jangan saya belum membuat akunnya. Ada salon supplies inventory ya. Harusnya masuk ke sini, salon supplies inventory. Ya, benar. Jadi tadi di banking spend money ini angkanya tadi adalah 4.250. Account name-nya ya, ini dia. Pembelian perlengkapan salon, salon supplies inventory. Oke. Enter, Ctrl R. Jadi debitnya salon supplies inventory, kreditnya adalah BCA account. Silakan tekan record. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 4, pelunasan BCA loan. Berarti masih di banking spend money, akunnya BCA. Kemudian di memo kita masukkan pelunasan BCA loan. Loan adalah utang jangka panjang. Ini nomor buktinya KK003 tertanggal tanggal 4 dengan nilai 10 juta ditambah 200.000. Jadi 10.200.000. Jadi kreditnya sudah BCA account. Jadi kita akan cari di debitnya adalah BCA loan dan beban bunga. Kita cari di sini BCA loan sejumlah 10 juta dan interest expense. Kita lihat di sini interest expense. Ini lagi 200.000. Kita tekan Ctrl R. Jadi debitnya adalah BCA loans dan interest expense, jadi beban bunga. Kreditnya adalah BCA account. Kita record. Selanjutnya adalah tanggal 5,
penerimaan BCA loan yang baru. Jadi kita meminjam kredit dari BCA lagi. Jadi sebesar 50 juta. Jadi di sini kas masuk ya. Jadi kita jurnal di banking receipt money. Deposit account-nya BCA karena di sini adalah by transfer. Jadi pinjaman BCA kita langsung masuk ke rekening kita di bank. Ini sehingga di sini BCA account. Amount receipt kita bisa ketikkan 50 juta. Kemudian payment methodnya di sini transfer ya. Tidak ada. Kita pakai cash saja. Kemudian di memo kita masukkan penerimaan BCA loan. Dengan ID KM002, tanggalnya adalah tanggal 5. Jadi di sini debitnya adalah BCA account, jadi deposit to account, jadi akun yang bertambah adalah BCA account di rekening kita, dan yang bertambah juga adalah utang kita, yaitu BCA loan. Enter. Kita tekan Ctrl R. Di sini debitnya adalah BCA account, kredit BCA loan. Kita klik record. Selanjutnya, masih di tanggal 5 kita menerima pendapatan jasa dari pelanggan ya. Jadi ini pendapatan jasa. Jadi seperti tadi saya jelaskan. Jadi untuk mencatat transaksi penjualan jasa atau pendapatan kita gunakan menu sales. Karena ini adalah usaha pokok perusahaan. Jadi sales, enter sales. Ya. Pastikan di sini sudah invoice ya. Kemudian di customernya kita lihat di sini KM kas masuk, berarti ini adalah transaksi tunai. Maka kita pilih customernya customer tunai. Kemudian di invoice kita masukkan buktinya adalah KM003. Tertanggal adalah 5 Januari 2013. Jadi di kolom SIP kita isi yaitu paket 6 untuk 3 orang. Berarti kita di kolom SIP kita pilih 3 karena yang terjual adalah 3 untuk 3 orang ya. Kita tekan tab 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita lalu pilih paket 6. Yang terjual adalah paket 6. Kita pilih paket 6 dan use item. Tab lagi sekali, jadi otomatis price akan muncul. Harga satuannya adalah 1 juta. Kita cek ya, jadi untuk 3 orang adalah 3 juta. Kita klik di total, betul sudah 3 juta. Kemudian teksnya kita lihat di sini plus PPN 10% sebesar 300.000. Jadi di kolom teks code kita isi PPN. Sementara di atas teks inklusifnya jangan dicentang. Sekali lagi jangan dicentang. Karena transaksi ini antara harga jual dengan PPN terpisah. Jadi harga 3 juta ini belum termasuk PPN sehingga kita tidak boleh mencentang teks inklusif. Teks inklusif artinya harga-harga jual itu sudah termasuk PPN-nya. Sementara di kasus Elsa Salon ini tidak. Harga jual yang 3 juta ini belum termasuk PPN. PPN besarnya 10%, kita bisa buktikan 10% kali 3 juta menghasilkan 300.000. Jadi PPN-nya belum termasuk atau belum include di harga jual. Demikian penjelasan saya. Kemudian ini kita lihat di total amount 3.300.000 ya. 3 juta ditambah PPN 300.000.
Nah, karena ini transaksinya tunai, kita isi di Pay Today-nya. Namun sebelum itu, boleh kita cek di Ctrl R. Nah, masuk di sini jurnalnya debit, account receivable, credit, service income, dan PPN collected. Nah, apabila transaksi seperti ini terlihat seperti transaksi kredit, penjualan kredit. Padahal yang kita maksud di sini adalah tunai. Nah, untuk mengentry supaya transaksi ini menjadi transaksi tunai, maka di kolom Paid Today di sini kita langsung isi jumlah transaksinya, yaitu 3.300.000. Kemudian payment methodnya kita bisa lihat di sini di tanggal 5 adalah cash. Maka di sini juga kita pilih cash. Sebelum tekan record, kita akan lihat Ctrl R sekali lagi. Kita lihat bedanya, kalau tadi hanya ada satu jurnal yang di atas saja. Sekarang setelah mengisi angka di Paid Today, ada tambahan jurnal lagi satu, yaitu debit BC account, credit account receivable. Di account receivable 3.300.000, di atas juga ada account receivable di debit 3.300.000. Ini akan hilang, kita coret 3 coret yang di account receivable di debit dan di kredit, sehingga ini sudah muncul seperti transaksi tunai. Setelah itu baru kita tekan record. Selanjutnya di tanggal 6, ini sama seperti tanggal 5, jadi penerimaan pendapatan jasa paket 7, 2 orang, kemudian tunai, sudah ada kas masuk. Asal bukti transaksinya kas masuk, berarti ini transaksi tunai. Apabila ini bukti transaksinya faktur, maka ini transaksi penjualan kredit. Kita lanjut, berarti kita pilih lagi customernya adalah tunai. Kemudian untuk nomor bukti kita masukkan KM004 dengan tanggal adalah tanggal 6. Di kolom SIP kita masukkan jumlah yang terjual, yaitu paket 7 untuk 2 orang, berarti 2. Kita tap 3 kali, kemudian pilih paket 7. Seperti itu, jadi harganya untuk satu orang adalah 1.500.000, sehingga di sini totalnya adalah 3 juta. Kita cek di total, sudah 3 juta. Kemudian teksnya PPN kita pilih. Jadi di sini transaksinya total adalah 3.300.000. 3 juta ditambah PPN 300.000. Kemudian karena transaksi ini tunai, ingat di kolom Pay Today kita isi juga angkanya 3.300.000. Payment metodenya adalah cash. Kita tekan Ctrl R untuk meyakinkan. Ini sudah muncul debit BCA account. Kita klik record. Selanjutnya di tanggal 7, pembayaran petty cash kepada majalah Nova untuk pemasangan iklan selama 20 hari sebesar 800.000. Nah, kita lihat dulu akunnya ya. Akunnya adalah debitnya adalah, adakah iklan dibayar di muka karena ini untuk 20 kali. Kita lihat kembali di aset. Hanya ada prepaid insurance dan prepaid rent. Jadi iklan dibayar di muka tidak ada, berarti kesimpulannya ini masuk ke akun beban. Kita lihat akunnya adalah iklan advertising. Ya, ada advertising and promotion. Jadi kita akan masuk di banking, spend money, kemudian pay from account-nya, karena di sini adalah
pembayaran petty cash, maka pay from account-nya adalah dibayar dari akun petty cash. Kemudian di ceknya kita masukkan PC001. PC itu petty cash. Tanggal adalah tanggal 7 dengan jumlah transaksi 800.000. Kemudian kita bisa isi di sini keterangannya adalah iklan. Sehingga di sini akunnya beban iklan, advertising and promotion. Kemudian teksnya kita pilih NT karena di sini tidak ada dikatakan PPN. Tekan Ctrl R, jadi debit advertising, kredit petty cash. Klik record. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 8, penerimaan pendapatan jasa dari pelanggan. Jadi kita lihat di sini buktinya juga kas masuk, berarti ini transaksi tunai. Kita kembali ke menu sales, enter sales, kemudian customer-nya kita pilih tunai. Kemudian saya ingatkan layout, bagi kalian yang masih bingung silakan pilih item. Ya, pilih item sehingga kita bisa memasukkan berapa paket yang terjual. Kemudian kita masukkan dokumennya adalah tanggal 8 KM005. Tanggalnya adalah tanggal 8. Kemudian di kolom ship masukkan paket 3 untuk 3 orang, berarti 3. Kita pilih paket 3. Jadi harganya 500.000 kali 3 berarti 1.500.000. Lihat di sini sudah sama, 1.500.000 plus PPN 10% 150. Ini teks kuning sudah PPN. Jadi totalnya adalah 1.650. Di P2D diisi 1.650. Kemudian payment methodnya adalah cash. Ya, sini cash. Ctrl R. Sudah, BC account sudah di debit. Code. Selanjutnya transaksi tanggal 10, ini masih sama, penerimaan jasa juga tunai. Jadi customernya kembali kita pilih tunai. Kemudian invoice KM 006 tertanggal 10. Kemudian di kolom ship kita pilih paket 6 untuk 5 orang, berarti 5. Kita pilih paket 6. Jadi harganya 1 juta kali 5 berarti 5 juta. Kita cocokkan di sini, sudah 5 juta ditambah PPN 500.000. 5 juta ditambah 500.000 menjadi 5.500.000. Kita isi di P2D 5.500.000. Payment metodenya adalah cash. Ctrl R. Sudah, BC account sudah di debit. Kita tekan record. Selanjutnya di tanggal 12, penerimaan jasa dari pelanggan. Nah, ini sama di purchase, enter purchase, customernya adalah tunai karena kas masuk. Kemudian invoice-nya adalah KM007 tertanggal 12. Kemudian kita di ship, kita pilih paket 1 untuk 10 orang, berarti ini 10. Kita pilih paket 1. Paket 1 harganya 200.000 kali 10 adalah 2 juta. Ya, kita cocokkan di sini sudah 2 juta ditambah 200. 2 juta ditambah teks PPN 200. Jadi total 2.200.000. Payment metodenya adalah cash. Ini ya, cash tanggal 12. Ctrl R. Sudah,
sudah BC account sudah di debit. Tekan record. Selanjutnya di tanggal 13 pembayaran PPN collected ke kantor pajak. Buktinya adalah KK, kas keluar. Berarti kita pakai banking spend money. Jadi di sini dibayar dengan cek. Berarti di sini pay from account-nya adalah BCA. Kemudian di nomor bukti bisa kita isi KK 004 tertanggal adalah tanggal 13 dengan jumlah 5.500.000. Di memo kita boleh isi pembayaran PPN. Jadi kita masukkan akunnya di debit PPN collected. Jadi saldo normal PPN collected adalah di kredit. PPN collected adalah PPN yang muncul dari transaksi penjualan, baik itu tunai maupun kredit. PPN collected termasuk kategori liability atau utang. Di saldo normalnya di kredit. Sekarang karena kita bayar, kita taruh dia di debit. Di sini PPN collected jumlah 5.500.000. Kita tekan Ctrl R. Jadi debitnya PPN collected, kreditnya BC account. Klik record. Selanjutnya di tanggal 15 pembelian laptop dalam kurung salon equipment. Jadi laptop di sini yang dimaksud akan tergolong ke salon equipment atau tergolong aktiva tetap atau aset tetap. Jadi di sini sudah juga KK atau kas keluar, ya kas keluar. Jadi ini transaksinya tunai. Berarti kita boleh jurnal dengan banking spend money. Di sini pakai cek sehingga di sini BCA. Kemudian buktinya adalah KK 005 tertanggal 15 dengan jumlah 3.500.000. Jadi di memo adalah pembelian laptop. Kita masukkan, kita cari akun salon equipment at cost. Salon equipment at cost. Enter. Ctrl R. Jadi di sini debit salon equipment at cost, ya, bukan akumulasinya tetapi at cost-nya, harga perolehannya, kredit BCA account. Klik record. Selanjutnya, Nona Lisa mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi ini adalah transaksi privé atau drawing. Jadi di sini sebesar 2 juta, buktinya adalah KK atau kas keluar. Berarti kita jurnal dengan banking spend money. Kemudian dia mengambil cek, ya, di sini BC account. Kita masukkan, buktinya adalah KK 006. Tanggal 15 Januari jumlahnya adalah 2 juta. Memonya adalah privé Nona Lisa. Di jurnalnya debit privé, kredit BCA account. Privé tergolong di equity drawing, ya. Enter, Ctrl R. Jadi debitnya Lisa drawing, kreditnya BC account. Kita tekan record. Selanjutnya masih di tanggal 15 ada KM 008 penerimaan pendapatan. Berarti kita kembali ke sales, enter sales. Jadi ingat ini transaksi tunai. Kita pilih customer-nya, customer tunai. Di transaksi adalah KM 008 tertanggal 15. Kemudian di kolom SIP kita lihat
paket 4 untuk 15 orang. Berarti di sini 15. Kita tab, kita pilih paket 4. Ya, paket 4 15 orang. Ya, harganya adalah 700.000 per orang kali 15, menghasilkan 10.500.000. Sudah, ditambah pajak PPN 1.050.000, total 11.550.000. 11.550.000. Kemudian payment methodnya adalah cash. Tekan Ctrl R. Jadi di sini sudah debit BC account ya. Jadi saya ingatkan juga untuk PPN collected ini adalah PPN yang terjadi pada saat penjualan, baik itu tunai maupun kredit. Ini sudah. Kita tekan record. Selanjutnya tanggal 15 yang terakhir, penerimaan jasa KM kas masuk ya, kembali di tunai karena sudah kas masuk. Nomor buktinya adalah KM 009, tanggalnya tanggal 15. Di kolom SIP, jadi paket 7 untuk 1 orang, berarti 1. Kita tab, kita cari paket 7. Nah, harganya 1,5 juta tambah PPN 150, jadi total 1.650.000. Payment methodenya adalah cash. Ctrl R. Ini debit BC account. Tekan record. Nah, demikian dulu untuk transaksi sampai dengan dokumen 15. Transaksi mulai tanggal 16 kita lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat.